pentingnya Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Memakzulkan Gibran melalui DPR MPR adalah suatu hal yang tak mungkin, impossible. Ini bukan karena saya fans Gibran, tapi karena kondisi-kondisi yang ada tidak akan pernah membuat MPR kita pada akhirnya akan memutuskan untuk memberhentikan Gibran karena surat permintaan yang dikirim para pensiunan. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Itu pentingnya Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi. Yang pernah saya tulis itu tuh. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan. Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare. Benar kan? Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya penentuannya? Secara formal, kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke, jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR. Presiden dengan 2 nama yang disampaikan. Oke. Nah, 2 nama itu bebas oleh presiden. 2 nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track record-nya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah. Bisa jadi. Dengan pertimbangan pembagian keseimbangan politik agar ada tadi keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu bukan dari luar. kabinet. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Masuk memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Memakzulkan Gibran melalui DPR MPR adalah suatu hal yang tak mungkin, impossible. Ini bukan karena saya fans Gibran, tapi karena kondisi-kondisi yang ada tidak akan pernah membuat MPR kita pada akhirnya akan memutuskan untuk memberhentikan Gibran karena surat permintaan yang dikirim para pensiunan. Saya mau bilang hanya orang bodoh yang percaya bahwa MPR akan tunduk pada tekanan para purnawirawan. Tapi mungkin kata bodoh berlebihan lah. Jadi saya ganti saja dengan hanya orang yang tak berpengetahuan memadai yang akan percaya MPR akan memakzulkan Gibran atas dasar surat para purnawirawan. Kalau saya tidak beragama, saya rasanya sih berani bertaruh. Tapi karena saya percaya taruhan itu dilarang Tuhan, mending saya nyatakan bahwa saya yakin seyakin-yakinnya MPR tidak akan menurunkan Gibran dari jabatannya. Saya bahkan percaya DPR pun tidak akan mengajukan permohonan pemakzulan Gibran itu ke MPR. Bukan karena DPR takut, tapi karena memang permohonan pemakzulan itu di luar akal sehat. Ya kan, 2 utusan Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega kan. Yang unik itu adalah pesan Ibu Mega kepada 2 orang itu, jaga Pak Prabowo. Kan aneh gitu. Kan kalau respon Ibu Mega itu kan, respon orang itu terhadap sesuatu, itu berdasarkan apa input yang masuk kepada dirinya kan.
Artinya dalam bahasa begini, kenapa Ibu Mega menyampaikan jaga Pak Prabowo? Menurut Anda kenapa tuh? Ya mungkin, saya nggak tahu, artinya ada input mungkin yang diberikan kepada Ibu Mega yang mengatakan, boleh jadi di dalam ini nggak sulit-sulit amat lagi nih sekarang. Gitu. Sehingga Ibu Mega ya seperti biasa yang kita kenal, ya jagalah Pak Prabowo-nya. Tapi nggak jaga Gibran gitu loh. Jaga Pak Prabowo. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan. Saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi